Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami yang berjudul Eksistensi Bahasa Indonesia di Era Digital. Perkenalkan anggota kami yaitu saya Naufal dengan NIM 2104003. Saya Dimas Said dengan NIM 2104015. Saya Farhandani Ramadan dengan NIM 2104020. Bahasa Indonesia. Penamaan bahasa Indonesia saat itu bertujuan untuk menghindari adanya kesan imperialisme bahasa atau adanya pemindahan bahasa yang terlalu berpengaruh pada bahasa Indonesia karena sebagian besar masyarakat masih menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi. Hingga saat ini, bahasa Indonesia resmi dikenal sebagai bahasa Indonesia nasional, yakni bahasa persatuan yang digunakan oleh seluruh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia di era digital. Saat ini Indonesia telah memasuki era digital, yakni era di mana informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Seiring berjalannya waktu, media sosial juga turut berkembang pesat dan terus berevolusi dari sisi jenis maupun fungsi. Hal ini tentunya membawa pengaruh positif dan negatif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya media sosial, dapat memudahkan kita dalam berinteraksi dengan banyak orang, bahkan dari seluruh penjuru dunia, serta memperluas pergaulan sehingga jarak dan waktu tidak lagi menjadi suatu masalah. Tampak era digital bagi bahasa Indonesia. Menurut Marsudi 2009, era digital telah menuntut penguasaan teknologi dan bahasa asing pada berbagai bidang kehidupan, sehingga posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kini makin tersingkirkan. Di Indonesia sendiri saat ini banyak remaja yang mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari, bahkan dalam berkomunikasi di sosial media. Penggunaan kedua bahasa yang dilebur menjadi satu tersebut bisa kita kenal dengan istilah bahasa Jaksel. Alasan mengapa disebut bahasa Jaksel karena kebiasaan tersebut dilakukan oleh sebagian besar remaja di wilayah Jakarta Selatan. Tentunya fenomena penggunaan bahasa Jaksel tersebut berdampak buruk bagi eksistensi bahasa Indonesia. Berdasarkan simpulan hasil penelitian karya Inggit Sifani, mahasiswa Universitas 11 Maret, alasan mengapa bahasa Indonesia tidak digunakan sesuai aturannya di sosial media adalah karena dalam media sosial penggunaannya memiliki rasa gengsi yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan pengguna media sosial menjadi terbiasa menggunakan bahasa gaul atau bahasa Jaksel, bahasa tidak baku maupun bahasa asing. Bernadette Kusaranti, pakar linguistik Universitas Indonesia, berpendapat bahwa penggunaan bahasa Jaksel ini merupakan resiko kontak bahasa tidak dapat dimungkiri seiring dengan berkembangnya media sosial. Di era digital ini tentunya kita dapat mengakses serta mempelajari budaya dari luar negeri dengan bebas. Dengan makin maraknya penggunaan bahasa Jaksel ini menjadi suatu ancaman bagi eksistensi bahasa Indonesia, bahkan ke depannya kemampuan generasi muda dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar akan menjadi buruk. Badan Bahasa telah menghimbau seluruh masyarakat bahwa penggunaan bahasa asing di ruang publik secara berlebihan akan mengancam eksistensi bahasa Indonesia. Hingga saat ini, Badan Bahasa masih terus mencari solusi permasalahan terkait kebahasaan dan kesastraan terkini serta melakukan gerakan penguatan penggunaan bahasa Indonesia terutama di ruang publik agar bahasa Indonesia tidak tergeser kedudukannya dengan perannya oleh bahasa asing. Peran pemerintah dalam eksistensi bahasa Indonesia. Peran pemerintah dalam memastikan eksistensi bahasa Indonesia di era digital sangatlah penting. Untuk menciptakan kata asing dalam bahasa Indonesia, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
atau bisa disebut BPPB yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus dilibatkan. Dan telah dibuktikan bahwa ada pandangan bahasa Indonesia untuk kosakata asing yang umum digunakan. Seperti istilah netizen menjadi warganet, hal ini dilakukan agar orang Indonesia bisa memiliki kata-kata trendy yang harus menyebut dengan pandanan bahasa asingnya. Peran masyarakat dalam membantu menjaga eksistensi bahasa Indonesia di era digital dapat dilakukan dengan ikut serta dalam menggunakan Padanan. padanan dalam bahasa Indonesia yang telah dirumuskan oleh BPPB. Selain itu, meningkatkan dominasi masyarakat saat ini menggunakan sosial media dalam kesehariannya. Penggunaan dapat menggunakan bahasa Indonesia di halaman-halaman sosial media mereka. Tujuannya adalah agar bahasa Indonesia dapat menjadi salah satu bahasa internet, sehingga bahasa Indonesia dapat menjadi bagian dari era digitalisasi, bukan menjadi korban dari era ini. Terima kasih, sekian presentasi kami dari kelompok 9, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.